Amanda dan Nadia adalah dua saudara perempuan yang terlahir dalam keluarga sederhana di desa kecil bernama Sumberharjo. Desa itu begitu damai, dengan pemandangan alam yang memukau dan udara yang segar. Kehidupan mereka yang sederhana penuh dengan kebersamaan dan kasih sayang. Amanda, yang lebih muda, dikenal sebagai gadis ceria dan penuh mimpi. Ia selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar dan sering berbicara tentang impian besar yang ingin dicapainya, seperti pergi ke kota besar dan mengejar karir yang gemilang. Nadia, sang kakak, lebih tenang dan dewasa. Sejak kecil, ia merasa bertanggung jawab menjaga keluarga dan memastikan semuanya berjalan baik. Ia adalah sosok yang menjaga keseimbangan dan tidak banyak berbicara tentang ambisinya sendiri, tetapi selalu mendukung Amanda dalam segala hal kehidupan mereka yang damai berubah ketika Amanda bertemu dengan Rian, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa mereka. Rian adalah pria tampan yang pintar dan ramah, dan Amanda jatuh hati padanya begitu cepat. Sebagai pasangan yang saling mencintai, mereka merencanakan pernikahan besar yang akan dilaksanakan setelah beberapa bulan. Semua orang di desa merasa bahagia dan bersemangat, terutama keluarga mereka yang mengharapkan acara itu menjadi puncak kebahagiaan Amanda. Namun, di balik persiapan pesta yang meriah, Nadia merasakan kecemasan yang mendalam. Ia tahu betul bagaimana adiknya, Amanda, memiliki jiwa petualang yang besar dan selalu merasa terikat oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Nadia mulai merasakan ada yang tidak beres, terutama ketika Amanda mulai jarang mengungkapkan perasaannya. Nadia khawatir, apakah Amanda benar-benar siap untuk menjalani kehidupan pernikahan itu, atau apakah ia hanya terjebak dalam tekanan keluarga dan tradisi. Nadia merasa ada ketidakpastian yang menggelayuti hatinya, tetapi ia memilih untuk mendukung keputusan Amanda. Meskipun hatinya penuh keraguan, tepat sebelum hari pernikahan yang telah direncanakan dengan penuh antusias, Amanda tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua orang panik dan bingung, terutama Nadia. Tanpa peringatan, Amanda meninggalkan rumah dan keluarganya, menyisakan hanya surat singkat yang ditinggalkan untuk Nadia. Dalam surat itu, Amanda mengungkapkan bahwa ia merasa terperangkap dalam hidupnya, dan bahwa ia membutuhkan kebebasan untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Ia pergi keluar daerah, meninggalkan desa dan semua orang yang ia cintai, keluarga mereka hancur. Ibunya menangis tak henti-hentinya, sementara ayahnya berusaha tetap tegar. Nadia merasa seolah-olah ia telah kehilangan adiknya untuk selamanya. Keluarga menjadi cemas dan merasa malu, karena pernikahan yang telah dipersiapkan dengan megah kini batal begitu saja. Nadia yang merasa terpaksa menggantikan Amanda, merasa sangat kesepian, namun ia tahu betapa besar harapan orang tua mereka. Ia akhirnya memutuskan untuk menikahi Rian, menggantikan Amanda yang tiba-tiba menghilang. Meskipun hatinya tidak rela, pernikahan Nadia dengan Rian menjadi awal dari kehidupan yang penuh penderitaan. Meskipun ia telah berusaha menerima pernikahan itu demi keluarga dan nama baik, pernikahan tersebut penuh dengan ketegangan. Rian, yang sebelumnya terlihat perhatian dan penuh kasih sayang, mulai menunjukkan sikap yang berubah. Ia menjadi lebih tertutup dan semakin sering marah. Pada awalnya, Nadia berusaha untuk mengabaikan sikap kasar Rian, berpikir bahwa mungkin ia hanya lelah atau sedang menghadapi masalah kerja. Namun, semakin lama, Rian mulai melampiaskan amarahnya dengan cara yang lebih terang-terangan. Ia mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Baik secara emosional maupun fisik, Nadia merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan ketakutan dan rasa malu. Ia tidak tahu harus mencari bantuan kepada siapa. Meski memiliki 3 anak, ia merasa seolah-olah hidupnya telah terhenti. Rian seringkali menyalahkannya, membuatnya merasa tidak berharga. Setiap kali Nadia mencoba berbicara atau meminta perubahan, Rian malah semakin memburuk. Nadia merasa seolah-olah ia terpenjara dalam rumah tangganya sendiri. Sementara itu, Amanda yang berada jauh di luar kota tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kakaknya. Ia merasa bebas dan bahagia dengan kehidupan barunya bersama Adrian, suaminya yang lembut dan penuh perhatian. Amanda menikmati kebebasannya, jauh dari tekanan yang ia rasakan di kampung halaman. Mereka hidup sederhana namun penuh cinta. Ia sering menerima kabar dari teman-temannya di desa tentang kehidupan Nadia, tetapi teman-teman itu selalu memberitahunya bahwa kakaknya baik-baik saja. Mereka menceritakan kepada Amanda bahwa Nadia memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun Amanda merasa aneh karena jarang mendengar kabar lebih lanjut tentang kakaknya, suatu hari, setelah beberapa tahun berlalu,
Amanda menerima kabar dari seorang teman lama yang secara tak sengaja mengungkapkan kenyataan tentang kehidupan Nadia yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Teman itu menceritakan bahwa Nadia kini hidup dalam ketakutan, terperangkap dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Amanda merasa sangat terkejut dan tidak percaya. Ia segera mencari cara untuk mengetahui lebih banyak, dan setelah menggali informasi lebih jauh, ia akhirnya mengetahui bahwa kakaknya, yang telah ia anggap baik-baik saja, menderita dalam diam. Amanda merasa hancur. Ia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan Nadia tanpa tahu apa yang terjadi. Semua kebahagiaannya yang ia rasakan selama ini terasa hampa. Ia merasa egois, dan tidak bisa lagi tenang hidup tanpa mengetahui bagaimana nasib kakaknya yang selama ini ia cintai. Penyesalan dan rasa bersalah memenuhi hati Amanda, dan ia memutuskan untuk kembali ke desa. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan tantangan. Sesampainya di rumah, Amanda mencoba berbicara dengan Nadia. Namun, pertemuan mereka tidak berjalan mulus. Nadia, yang merasa sangat terluka dan marah karena Amanda menghilang tanpa memberi kabar, merasa sulit untuk membuka hatinya. Ia merasa telah dibuang dan diperlakukan tidak adil. Sementara itu, Rian yang merasa cemas dengan kembalinya Amanda, menjadi semakin kasar, bahkan mengancam akan membahayakan keluarga mereka. Amanda yang mendapati kenyataan pahit tentang kehidupan kakaknya merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Ia tahu bahwa untuk membantu Nadia, ia harus menghadapi Rian dan menghadapinya dengan tegas. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekerasan seorang diri. Konflik semakin memuncak ketika Rian mencoba menghalangi usaha Amanda untuk membantu Nadia. Keputusan besar harus diambil, dan saat itu, Amanda tahu bahwa ia harus mengorbankan apapun demi kebahagiaan kakaknya. Keputusan Amanda untuk kembali ke kampung halaman membawa dampak besar. Meski ia berharap bisa memperbaiki keadaan dengan cepat, kenyataannya jauh lebih rumit dan penuh ketegangan. Setelah mengetahui betapa parahnya kondisi kakaknya, Amanda tahu bahwa ia harus melakukan lebih dari sekadar memberikan dukungan moral. Ia harus bertindak, dan bertindak cepat. Kehidupan Nadia sudah berada dalam titik terendah. Rian, yang selama ini menjadi suami yang penuh amarah dan kekerasan, semakin tidak terkendali. Nadia, yang selama ini hidup dalam ketakutan, merasa sangat terjebak. Ia sudah lama tidak merasa dirinya dihargai atau dicintai. Setiap kali mencoba berbicara atau meminta bantuan, ia selalu dihancurkan oleh kata-kata dan tindakan Rian yang semakin keras. Sementara itu, Rian merasa bahwa Nadia tidak lagi patuh, dan ketegangan itu semakin memuncak ketika Amanda tiba di rumah dan mencoba berbicara dengan Nadia. Suasana menjadi tegang. Nadia yang merasa terkhianati oleh adiknya, yang telah melarikan diri begitu saja, merasa sulit untuk menerima kehadiran Amanda kembali. Emosi yang terpendam selama bertahun-tahun meluap. Apa yang kamu lakukan di sini, Amanda? Nadia bertanya dengan suara serak, yang penuh dengan luka dan amarah. Kamu meninggalkan aku. Kau pergi begitu saja tanpa memikirkan apa yang terjadi padaku. Kamu tahu bagaimana aku hidup tanpa kamu? Apakah kamu pikir hidupmu lebih baik tanpa aku? Amanda terkejut melihat kakaknya yang selama ini tampak kuat dan dewasa, kini berwajah lelah dan hancur. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tahu aku salah, Kak, jawab Amanda dengan suara gemetar. Aku tidak tahu apa yang kamu alami. Aku tidak tahu bagaimana beratnya hidupmu. Aku sangat menyesal. Aku ingin membantumu, namun, sebelum Nadia bisa menjawab, suara pintu terbuka dengan keras. Rian masuk. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah. Apa yang kalian bicarakan? Teriaknya, suaranya bergetar penuh kebencian. Jangan kira kamu bisa datang ke sini dan merusak keluarga kami. Amanda, yang semula merasa takut, mendapati dirinya bertekad untuk menghadapi Rian. Ia tahu bahwa untuk mengakhiri penderitaan kakaknya, mereka harus melawan kekerasan ini. Rian, kamu tidak bisa terus seperti ini, teriak Amanda dengan penuh keberanian. Kamu tidak bisa terus menganiaya Nadia. Kami akan melawannya. Kami akan mencari keadilan. Rian tertawa sinis dan mendekati Amanda dengan langkah besar. Apa yang bisa kalian lakukan? Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Aku sudah cukup sabar dengan semua ini. Jangan coba-coba menghalangi aku. Amanda, keadaan semakin memanas. Nadia, yang semula terdiam, akhirnya berdiri dan melangkah maju. Cukup, Rian, teriaknya, suaranya lebih tegas dari sebelumnya.
Aku sudah cukup hidup dalam ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu mengontrol hidupku lagi. Rian, yang merasa kehilangan kontrol, berbalik dan menatap Nadia dengan penuh kebencian. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, Nadia. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Tetapi, kali ini Nadia tidak mundur. Dengan dukungan Amanda, ia menemukan keberanian untuk berdiri tegak di hadapan suaminya yang selama ini menindasnya. Aku bukan milikmu, Rian. Aku tidak pernah menjadi milikmu. Aku punya hak untuk hidup dengan damai, untuk bahagia, dan aku tidak akan membiarkanmu merampas itu lagi. Rian mencoba melangkah mendekat, tetapi Amanda cepat-cepat memegang tangan Nadia, menghalangi Rian untuk maju. Kami tidak takut padamu, Rian. Kami punya hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Kami akan melawanmu, dan kali ini kamu akan menanggung konsekuensinya. Rian yang merasa terpojok dan semakin marah, memutuskan untuk bertindak lebih agresif. Dia mencoba mendekati Nadia dengan kekerasan. Tetapi saat itulah mereka mendengar suara sirene mobil polisi yang semakin mendekat. Amanda, yang sudah menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan hukum, telah menghubungi pihak berwajib. Tanpa diduga, polisi tiba tepat pada waktunya. Mereka segera mengamankan Rian, dan dengan bukti-bukti yang ada, Rian dihadapkan pada proses hukum atas kekerasan yang telah dilakukannya terhadap Nadia. Namun, meskipun Rian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, proses pemulihan Nadia baru saja dimulai. Ia harus menjalani prosedur hukum yang panjang, tetapi yang lebih penting adalah ia akhirnya merasa bebas. Bebas dari ketakutan yang selama ini menahannya, bebas untuk mulai membangun kembali kehidupannya. Puncak konflik ini membawa perubahan besar bagi kedua saudara perempuan itu. Dalam minggu-minggu setelah kejadian tersebut, Nadia memulai proses pemulihan, baik fisik maupun emosional. Meskipun luka-luka yang ditinggalkan oleh kekerasan tidak bisa langsung sembuh, Nadia mulai merasa lebih kuat. Amanda tidak hanya menjadi saudara yang mendukung, tetapi juga teman sejati yang memberikan kekuatan baru bagi Nadia. Keluarga mereka yang sempat hancur kini mulai pulih. Meski perjalanan untuk benar-benar sembuh masih panjang, ada sinar harapan di ujung jalan. Nadia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih mandiri, membuka usaha kecil yang selama ini ia impikan, dan mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang yang tulus. Sementara itu, Amanda yang kembali ke kehidupannya di kota bersama suaminya, Adrian, merasa bersyukur bisa memberi dukungan kepada kakaknya. Mereka berdua kini lebih dekat dari sebelumnya. Meskipun ada penyesalan dan kesedihan, mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan bisa datang kembali setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Mereka belajar bahwa keluarga, keberanian, dan cinta sejati adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segala penderitaan. Dengan perasaan lega dan harapan baru, Amanda dan Nadia menatap masa depan mereka, tahu bahwa mereka tidak akan pernah lagi terjebak dalam ketakutan dan penindasan. Mereka akan terus berjuang bersama, untuk kebahagiaan dan kedamaian. Setelah kejadian yang mengguncang hidup mereka, Amanda dan Nadia bersama-sama memulai babak baru dalam hidup mereka. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, harapan dan tekad mereka untuk bangkit dari kesulitan membuat segalanya berubah. Setelah Rian ditangkap dan proses hukum dimulai, Nadia merasa perlahan-lahan kembali menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia menjalani terapi untuk menyembuhkan luka emosional dan fisiknya, sementara Amanda selalu ada di sampingnya, mendukung setiap langkahnya. Mereka berdua menjadi lebih dekat dari sebelumnya, saling menguatkan, dan berbagi setiap momen kebahagiaan kecil yang mereka dapatkan. Nadia memutuskan untuk membuka usaha kecil yang telah lama ia impikan, sebuah kafe kecil yang menyajikan makanan rumahan. Tempat itu segera menjadi populer di desa, menjadi tempat berkumpul bagi warga sekitar yang mendukungnya. Kafe itu tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga simbol keberanian dan kebebasan Nadia. Ia merasa diberdayakan, dan setiap senyum pelanggan yang datang ke kafenya mengingatkannya bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Dengan dukungan Amanda, Nadia juga mulai memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Ia berjanji untuk memberi mereka kehidupan yang penuh kasih, jauh dari kekerasan dan rasa takut. Setiap malam, ia menceritakan cerita-cerita penuh kasih kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka tentang keberanian, cinta, dan kebahagiaan sejati. Amanda, meskipun sibuk dengan kehidupannya bersama suaminya, Adrian, tidak pernah melupakan perjuangan kakaknya. Ia sering kembali ke desa untuk menemani Nadia, membantu mengurus kafe, dan menghabiskan waktu bersama keluarga mereka. Kebahagiaan mereka terasa semakin utuh saat Amanda dan Adrian akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Nadia secara teratur,
mengadakan pertemuan keluarga yang hangat, penuh tawa dan kebersamaan. Tidak lama setelah itu, Amanda dan Adrian memutuskan untuk pindah sementara ke desa, lebih dekat dengan Nadia. Hal ini memberikan banyak kebahagiaan, terutama bagi Nadia yang merasa tidak lagi sendirian. Keputusan itu juga membuat hubungan mereka semakin kuat, dengan Amanda dan Adrian semakin terlibat dalam perkembangan kafe Nadia dan turut membantu dalam berbagai hal beberapa tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin stabil dan penuh kedamaian. Rian yang akhirnya dijatuhi hukuman penjara menerima konsekuensinya, sementara Nadia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Setiap hari, ia merasa lebih kuat dan lebih bahagia, menyadari bahwa ia bisa menulis ulang hidupnya dengan tangannya sendiri. Di sebuah sore yang cerah, keluarga besar mereka berkumpul di halaman kafe, menikmati makanan enak dan tawa riang anak-anak yang bermain di sekitar mereka. Amanda dan Nadia, sambil duduk berdampingan, saling memandang dengan senyum hangat. Keduanya tahu bahwa meskipun hidup mereka pernah diuji oleh kesedihan dan kesulitan, mereka akhirnya berhasil menemukan kebahagiaan yang sejati. Nadia, aku sangat bangga padamu, ujar Amanda, menggenggam tangan kakaknya. Kau sudah melalui begitu banyak, dan kini kamu lebih kuat dari sebelumnya. Aku bersyukur kita bisa bersama-sama lagi. Nadia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku juga bangga padamu, Amanda. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu. Kau memberi aku keberanian untuk melangkah maju. Mereka saling berpelukan, dikelilingi oleh anak-anak mereka yang penuh kebahagiaan. Hari itu adalah simbol dari perjalanan panjang mereka menuju kebahagiaan, dari kesulitan menuju kedamaian, dan akhirnya, mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang sempurna atau tanpa masalah, tetapi tentang bagaimana mereka saling mendukung, mencintai, dan terus berjuang bersama, meskipun dunia terkadang memberi ujian yang berat. Kini, mereka hidup dalam kedamaian, menikmati hidup dengan cara yang baru, penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan yang tak pernah padam.